Dunia bonsai ini sangatlah dinamis sehingga sampai sekarang terjadilah beberapa pengembangan bonsai yang selama ini terjadi. Yang dulunya di masa klasik itu ada aliran yang namanya naturalis, Pak. Itu di era klasik. Dan dunia bonsai ini sangat dinamis dan selalu berkembang hingga sampai ke ranah modern yang sekarang diberi satu kebebasan lagi yang namanya aliran ekspresionis, dan berkembang lagi sampai sekarang ke postmodern, sampai diberi tambahan kebebasan lagi dalam berkarya yaitu surrealis. Dan kita nanti akan melihat beberapa dasar tadi untuk menggabungkan bagaimana cara kita untuk membaca pohon atau menentukan gerak pohon ini supaya menjadi bernilai dan siapa tahu bisa menjadi layak untuk kontes bahkan sampai ke nasional. Ya, kiranya Kang Slamet bisa ikut ke sini untuk praktek. Ya, sementara untuk posisi pohon sementara dipertahankan seperti ini, Mas. Gimana caranya bisa bertahan? Nah, pakai kawat kah atau nanti pakai beberapa alat bantu dicongkok istilahnya? Monggo dipertahankan dulu posisi ini, baru nanti kita lanjutkan ke proses yang lain. Karena setiap proses nanti kita akan bahas bersama-sama aja, Pak. Biar ini jadi sebuah keilmuan bersama aja. Ya. Untuk kali ini memang sengaja Mas Ari sama Kang Slamet agak sedikit saya paksa untuk saya libatkan untuk teknisi ya. Biar sama-sama kita bisa belajar bersama. Setelah kita menentukan gerak dasar bahan ini, yang pertama kali kita tentukan itu untuk mengonsep bahan dasar itu memang kita terbiasa menemukan pola gerak dasar dulu, Pak. Yang kita wakili dengan melihat gerak akar dulu. Setelah kita melihat gerakan akar, terus gaya titik akar ini ke arah batang dan keinginan pohon ini idealnya seperti apa, baru kita tentukan konsepnya. Wah, tutupan nih, ini jadi kan? Ini ya September. Iya. Sandikan hilang malah. Mau program Untuk satu tahap ini mungkin ada yang ingin ditanyakan pada teman-teman. Monggo, bos kita Mas Karno, kalau ada yang ingin ditanyakan. Biasanya nak pas jaga ngeloro itu kalau diguncer pertanyaan, Pak. Tapi kenapa nak pas di tempat umum kok diam saja, bos? Ya, monggo. Minusnya reposisi kayak gini kalau di lomba gimana? Mungkin yang dimaksud Mas Karno, tujuan untuk reposisi ini untuk apa? Untuk langkah kelanjutannya di eventnya, Mas, gitu ya, Mas? Mungkin kayak gitu ya? Ya. Terus ini termasuk gaya apa? Nggih, saya jelaskan satu persatu. Reposisi ini kita tujukan biar nanti kita menemukan apa yang dinamakan gerak dasar. Karena apa? Gerak dasar utama nanti akan menentukan finishing selanjutnya. Yang pasti nanti untuk tingkat lanjutan yang namanya event itu pasti tidak lepas dari kolom penjurian yang satu, yang kita ketahui itu satu. Kolom penjurian pertama itu gerak dasar, terus tampilan, keserasian, dan kematangan. Itu yang menjadi patokan kami. Dan di PBI ini bukan istilah pakem, artinya
bisa dikatakan ini sarana untuk mempermudah kita untuk mengucap sebuah pohon yang pastinya nanti akan kita pertanggungjawabkan untuk konsep ini biar nanti bisa diterima di sebuah event. Karena event sendiri tidak asal bagus, Pak. Di event nanti akan dipertanggungjawabkan tentang konsep ini dari gerak dasar, terus dari tingkat kelogisan alamnya juga nanti dipertanyakan. Jadi untuk pohon-pohon yang juara yang ada di dalam tadi, secara faktor yang membuat pohon-pohon itu bisa dikatakan best time bahkan best inso, bahkan juara. Salah satu patokan utama kita untuk agar kita bisa memenuhi syarat dalam kemenangan di sebuah event, kita harus bisa melengkapi minimal mendekati kolom-kolom penjurian itu tadi. Yang pertama gerak dasar, terus tampilan, keserasian, bahkan kemakanan. Dan untuk konsep awal ini kita tidak begitu memahami apa yang akan terjadi setelah ini ya. Karena ini baru menentukan pola gerak dasar dulu, yang nantinya juga akan seiringnya waktu akan menimbulkan beberapa pola yang nanti memudahkan kita percabangan 1, 2 dan seterusnya yang dianggap anatomi. Jadi anatomi sendiri, kelengkapan anatomi itu bisa dilihat dari percabangan, setelah itu mecah di anak cabang, ranting, anak ranting, cucu, bahkan cicit, bahkan terakhir anatomi yang paling terakhir itu daun terkecil. Kelengkapan pohon. Gitu Mas ya, sudah terjawab Mas ya. Terus untuk gaya ya Pak, tadi yang dipertanyakan oleh Pak Noh, untuk gaya sendiri kita lihat gerak dasar awal yang saya sampaikan pertama tadi, gerak dasar dalam bonsai itu ada 5 gerak dasar Mas. Yang satu formal, informal, slanting, semi cascade, dan cascade. Formal itu tegak, informal itu tegak berliku, slanting itu miring, semi cascade itu setengah menggantung, dan cascade itu menggantung. Kira-kira di 5 gerak dasar tadi yang paling signifikan untuk bentuk ini di gerak yang mana Pak? Atau Mas? Slanting ya? Slanting, ya betul.